Shalom saudara, haleluya. Kita masuk sekarang ke dalam Wahyu bab yang ke-13. Ini adalah bahagian yang pertama, ya, binatang yang datang dari laut. Nah, bahagian 13 adalah sebahagian daripada unit bersama dengan bab 12 yang memberitahu kita tentang waktu kesukaran besar dari perspektif iblis, yaitu aktivitinya semasa tempo kesukaran besar. Nah, saya menganggap bab 12 dan bab 13 sebagai salah satu detik paling gelap dalam surat Wahyu, ya. Dalam bab 12 kita membaca tentang iblis yang terlibat dalam beberapa serangan terhadap umat Tuhan, ya, terutamanya orang Yahudi. Dan iblis cuba berkali-kali, ya, untuk membinasakan orang-orang yang percaya. Tetapi semua usahanya itu tidak berhasil. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai umatnya, ya, dan tidak ada senjata yang dibentuk dapat melawan umatnya. Itulah janji Tuhan. Dalam bab 12 mengatakan lagi bahwa iblis sangat penuh dengan kemarahan. Dikatakan di sini dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu Yesus akan datang dan penyiksaan terakhirnya juga akan datang. Nah, iblis sedang menggandakan usahanya, mempergiatkan kerjanya, ya, untuk membunuh, mencuri dan membinasa. Nah, bab 12 berakhir dengan ayat ini, ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maka iblis akan terus berperang dengan orang-orang percaya, ya, mau membinasakan mereka. Dan dengan latar belakang itulah, nah, sekarang kita masuk ke dalam bab 13. Dan bab ini memberitahu kita bagaimana iblis akan melakukan serangan itu, ya, berperang melawan orang-orang percaya itu. Dan dia akan melaksanakan serangan ini dengan menggunakan dua binatang yang akan kita lihat dalam bab 13 ini. Kita lihat ayat yang pertama sekarang. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini adalah binatang pertama yang keluar dari laut. Nanti kita akan melihat binatang kedua yang datang dari bumi. Nah, ini yang menarik. Terdahulu dalam bab 10, kita mempunyai malaikat Tuhan perkasa, ya, yang berdiri satu kaki di atas laut dan satu kaki di atas darat. Jadi sama seperti malaikat perkasa yang membawa perkabaran Tuhan kepada seluruh dunia, maka kedua-dua binatang dalam bab 13 ini mempunyai pengaruh dan kuasa yang besar di dunia. Dalam Wahyu 17 ayat 15 kita diberitahu bahwa laut itu adalah simbolik tempat di mana terdapat banyak orang dan bangsa. Lihatlah ciri-ciri binatang yang pertama ini, ya. Dia bertanduk 10, dia berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, 7 kepala dan 10 tanduk dijelaskan lebih lanjut untuk kita dalam Wahyu 17. Ya, ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Nah, lepas itu ayat 12 berkata, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Nah, kita akan menerangkan dengan lebih terperinci nanti 7 kepala dan 10 tanduk apabila kita sampai kepada Wahyu 17, ya. Tetapi pada masa ini
Kita faham bahwa 7 kepala dan 10 tanduk itu merujuk kepada 7 negara dan pemerintahnya atau rajanya. Ya, ini adalah gabungan pemimpin ya dan kerajaan yang sangat berkuasa, dan mereka semua akan berada di bawah 1 kepala binatang itu. Ya, ini bermakna binatang itu ya akan menjadi sangat berkuasa dan akan memerintah mereka semua. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, binatang itu dikatakan mempunyai rupa ya seperti macan tutul, yaitu harimau bintang ya. Seekor beruang, seekor singa. Kita melihat gambaran yang serupa daripada penglihatan Daniel ya dalam Daniel bab 7 ayat 1 hingga ke 28 ya. Tapi di sini kita lihat Daniel bab 7 ayat 7 dan 24. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk ke-10. Nah, ayat 24, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang terdahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dan saudara, dalam surat Daniel ini, binatang ini dipanggil binatang keempat. Jika ada binatang keempat, mesti ada 3 binatang lain sebelum itu kan? Dan 3 binatang lain ini disebut dalam Daniel bab 7 juga, yaitu dalam ayat 3 hingga ke-6 sebelum ini ya. Nah, izinkan saya baca petikan ini yang telah saya ringkaskan ya. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Yang kedua rupanya seperti beruang. Seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Ayat 7. Tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Saudara, 3 binatang yang Daniel sebutkan ialah singa, beruang, dan macan tutul, yaitu harimau bintang. Dan ini adalah binatang-binatang yang sama yang Yohanes sebutkan dalam Wahyu bab 13. Ya, jadi soalan logik seterusnya untuk ditanya ialah apakah yang diwakili oleh binatang-binatang ini? Nah, sekali lagi Daniel memberi kita jawabannya, yaitu dalam Daniel bab 7 juga. Sekarang 17 dan 23 kita membaca ya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Ayat 23. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan yang akan menelan seluruh bumi. Jadi saudara, binatang-binatang ini yaitu harimau bintang, beruang, dan singa mewakili apa? Mewakili 3 kerajaan ya yang akan timbul. Dan kemudian disebut binatang yang keempat. Nah, apakah binatang keempat ini? Nah, susah mau menjelaskannya. Ya, malah Daniel sendiri mendapati ianya suatu misteri ya. Dalam Daniel 7:7, Daniel menyifatkannya sebagai binatang yang sangat menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ya, oke, mari kita panggil binatang ini binatang yang menakutkan ya. Nah, ia adalah binatang yang lain
dari yang lain. Nah, tiga binatang yang pertama adalah berdasarkan bentuk alam semula jadi. Maksudnya yaitu haiwan yang kita kenal lah. Harimau bintang kita kenal apa itu singa, kita tahu apa itu beruang. Tetapi binatang yang keempat ini tidak mempunyai bentuk yang sama dengan haiwan-haiwan biasa. Ya, sebab gigi dan kukunya adalah besi. Ya, ia sangat kuat dan sangat menakutkan ya. Ia melahap dan ia meremukkan. Dan dikatakan ia sangat jauh berbeza ya dengan tiga binatang yang diketahui sebelumnya ya yang berasaskan ya alam semula jadilah. Bermaksud ia bukan natural. Ya. Jadi apa yang akan wujud pada masa hadapan in the future ya akan bertentang dengan apa yang natural, apa yang alam semula jadi. Ia akan bertentangan dengan ciptaan semula jadi Allah. Ya. Nah, ini seperti apa yang kita lihat hari ini dalam filem Hollywood lah. Ya, spesies yang boleh mengubah sesuai dirinya seperti X-Men, Avengers, Marvel Avengers yang boleh berubah dalam bentuk dan struktur. Nah, perhatikan dalam Wahyu 13, kesemua empat binatang itu bergabung ya menjadi satu makhluk yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan, dan ia mempunyai semua tanda-tanda antikristus yang akan kita lihat dalam beberapa ayat seterusnya. Oke, kita juga perhatikan dalam ayat 2 bahwa naga merah itu memberikan kepada binatang ini kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, binatang ini adalah pemimpin dunia. Nah, dia diiktiraf secara universal. Tetapi binatang ini berada di bawah pemerintahan diktator iblis itu. Nah, adakah Anda ingat pencobaan Yesus di padang gurun? Ya, iblis coba menawarkan segala kuasanya, taktanya, dan kekuatannya kepada Yesus. Dan Yesus menolak semua tawaran itu. Ya, tetapi binatang ini menerimanya. Nah, bandingkan sekarang binatang pertama ini dengan naga merah, ya, yaitu iblis dalam bab 12. Nah, adakah Anda melihat persamaan antara dua makhluk ini? Nah, binatang pertama dikatakan mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya. Nah, naga itu juga mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Sama. Binatang pertama ini diciptakan dalam rupa naga. Ya, mempunyai segala kuasa dan kekuatan daripada naga itu. Nah, bolehkah Anda melihat suatu corak di sini? Yaitu naga merah ini dan binatang ini, mereka coba meniru Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti mana yang dikatakan dalam Kolose 1. Ya, yaitu Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan dalam 2 Korintus 4:4, kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Maka kita akan melihat beberapa lagi peniruan ya yang coba dilakukan oleh iblis untuk meniru Allah Bapa dan Yesus Kristus. Nah, kita lihat contoh ini dalam ayat yang ketiga ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Dan seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Dalam ayat 3 ini dikatakan bahwa binatang itu cedera parah. Ya, cedera parah tapi tiba-tiba sembuh. Ya, nampaknya binatang itu mengalami cedera yang sangat membahayakan hidupnya dan hampir dia diambang kematian. Dan ketika dia hampir mati, tiba-tiba dia sembuh. Ya, dia sembuh dan akibatnya seluruh dunia kagum. Dunia kagum dengan penyembuhan
ajaib itu. Wow, suatu mukjizat telah terjadi. Ya, maknanya seluruh dunia telah mengikuti perkembangan berita ya tentang pemimpin dunia ini, yaitu binatang ini. Ya, liputan beritanya telah tersebar luas di CNN, BBC, Fox News dan sebagainya ya. Dan dilaporkan bahwa pemimpin ini sudah mau mati. Ya, sudah mau mati sudah. Tetapi tiba-tiba sembuh. Ya, seperti baru bangkit dari kematian. Wow, dan dunia terus terkejut. Nah, ini adalah strategi iblis untuk meniru kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, strateginya adalah untuk menarik perhatian dunia, ya, membuat dunia mengikut iblis dan binatang itu. Dan malangnya strateginya berjaya. Karena ayat yang keempat berkata, dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, saudara, perhatikan ungkapan ini ya. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Nah, tidak cukup dengan meniru kematian dan kebangkitan Yesus, iblis coba juga meniru ungkapan pujian yang diarahkan kepada Tuhan. Nah, sebab di dalam perjanjian lama, ungkapan ini selalunya ditujukan sebagai pujian kepada Tuhan. Dalam Keluaran 15:11. Siapakah yang seperti engkau? Who is like you? Di antara para Allah, ya Tuhan. Siapakah seperti engkau? Mazmur 113 ayat 5. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia. Jadi di sini di dalam Wahyu, iblis ini menyamakan diri dengan Allah dan mahukan segala penyembahan dan perhatian ditumpukan kepadanya. Iblis itu ya. Maka dengan menyembah binatang itu, yaitu antikristus, manusia juga menyembah iblis. Nah, seterusnya dalam ayat 5 dan 6 berkata begini, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di syurga. Ya, saudara, binatang itu diberi mulut untuk mengucapkan kata-kata menghujat Tuhan. Nah, binatang itu akan menjadi mulut iblis lah, ya, untuk mengutuk Tuhan, untuk menunjukkan kemarahannya, kegeramannya, ya, terhadap Tuhan dan terhadap mereka yang diam di surga, yaitu umat Tuhan. Nah, iblis ini akan menjadi sangat sombong. Dan Tuhan mengizinkannya. Ya, karena dikatakan dalam ayat 5 bahwa binatang itu diberikan kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, 42 bulan ini adalah 3,5 tahun. Nah, ini bermakna iblis dan binatang itu tidak akan meneruskan pemerintahan mereka yang menakutkan itu untuk selama-lamanya. Ya, tidak ya. Mereka hanya dapat beroperasi dalam had masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tak boleh lebih. Ya. Nah, ini adalah satu lagi sebab ya mengapa iblis turun ke atas bumi dengan geramnya yang dahsyat. Ya, karena dia tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat.
ya akan berakhir iblis ini. Dan ayat 7. Dan ia diperkenankan, ya, bermaksud ia dibenarkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, dalam bab 12 sebelumnya disebutkan bahwa iblis melakukan perang habis-habisan ya terhadap orang-orang kudus. Nah, sekarang di sini kita melihat iblis ya menggunakan binatang itu ya sebagai alatnya untuk melaksanakan usaha ini ya. Kita melihat ini dinubuatkan dalam surat Daniel juga, yaitu Daniel 7:25. Nah, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Nah, perhatikan sekali lagi frasa ini ya. Satu masa, dua masa, setengah masa. Nah, inilah dia. 3,5 tahun. Ya, yaitu separuh dari 7 tahun dalam nubuatan Daniel. Binatang itu diberi kuasa ya untuk mengalahkan orang-orang kudus. Dia akan menganiaya mereka dan menyebabkan ramai orang percaya menderita dan mungkin mati marta. Ya, semasa waktu kesukaran besar 3,5 tahun itu. Ya, saudara, binatang itu akan mengalahkan orang-orang kudus. Nah, itu tidak bermakna mengatasi iman rohani mereka, tetapi mengatasi mereka secara fisikal ya. Binatang itu boleh membunuh tubuh mereka, tetapi bukan jiwa atau iman mereka. Amin. Ya. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya saudara, sementara orang-orang percaya dianiaya karena iman mereka mengikut Yesus, orang yang tidak percaya pula akan menyembah binatang itu. Nah, orang-orang yang tidak percaya di sini disebut secara khusus, ya, secara khusus sebagai mereka yang namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan. Nah, istilah ini, kitab kehidupan, disebut 9 kali dalam keseluruhan Alkitab. Sekali dalam perjanjian lama, dalam Mazmur. Dan dalam perjanjian baru, ia disebut sekali dalam surat Filipi. Dan selebihnya 7 kali dalam surat Wahyu. Wow. Nah, kitab kehidupan ini adalah kitab yang mendaftarkan ya nama semua orang percaya yang telah beriman kepada Yesus. Nah, semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab ini akan binasa. Dalam Wahyu 20 ayat 15 ada berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi saudara, iblis tidak akan dapat membinasakan semua orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Sekuat manapun iblis, dia tidak akan dapat menghancurkan iman mereka. Wow, sebab mereka telah ditebus oleh darah anak domba. Amin. Ada kuasa dalam darah anak domba. Haleluya. Maka saudara, sebagaimana gelap dan menakutkan bab ini ya, di mana iblis akan mengalahkan orang-orang percaya, iblis akan memerintah dengan cara yang mengerikan dan menakutkan, tetapi
Wow, kisahnya akan berakhir juga. Kisahnya pasti akan berakhir. Sebaliknya, kisah orang-orang percaya tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir dengan kematian. Karena nama mereka telah tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya. Maka kisah mereka akan berterusan, ya, seperti yang Anda akan lihat dalam bab-bab yang seterusnya, di mana orang-orang percaya akan berdiri dalam penyembahan dan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Maka ayat 9 berkata sekarang, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maksudnya, dengarlah baik-baik saudara, ambillah pelajaran-pelajaran yang ada dalam bab ini. Ini adalah kebenaran yang sangat penting, ya, yang perlu Anda ambil perhatian. Dan kemudian tercatat frasa ini ataupun ayat ini dalam ayat 10, ya. Dan saudara Anda mesti bersedia untuk mendengar ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Yohanes memberitahu pembacanya bahwa penganiayaan itu adalah nyata. Ia pasti akan datang. Tidak dapat dielakkan. Nah, apabila ia datang, jangan melawan. Jangan melawannya. Karena dikatakan dalam ayat 10 ini, ya, dengar sekali lagi ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Maksudnya, jika seseorang yang percaya telah ditetapkan untuk ditangkap, dia akan ditangkap. Jika seseorang itu telah ditetapkan untuk dibunuh, dia akan dibunuh. Nah, inilah panggilan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan membenarkan orang percaya dianiaya oleh iblis dan binatang itu semasa waktu kesukaran besar itu. Tetapi saudara, jiwa mereka tetap selamat. Akan ada pembalasan. Akan ada hari penghakiman. Nah, lihat ayat 2 Petrus. 2 Petrus bab 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Maka apa yang diperlukan seperti mana ayat 10 katakan tadi, ketabahan dan iman orang-orang kudus. Maka bab ini memberitahu kita bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik. Ia akan menjadi lebih teruk, ya, dunia ini. Nah, saya bukan nabi yang menubuatkan masa depan, ya. Tetapi inilah yang Alkitab beritahu kita. Nah, itulah sebabnya ayat 9 berkata tadi, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maksudnya, berjaga-jagalah. Ya, dengan penuh perhatian, dengarlah ya apa yang akan berlaku atau sudah berlaku dan bersedialah. Ya, dengan apa yang telah kita lihat dalam separuh pertama bab ini, ya, kami berharap Anda akan sadar bahwa kita tidak boleh menjadi seorang Kristen yang biasa sahaja. Ya, maksud Kristen biasa ialah hanya menghadiri kebaktian minggu gereja, tapi tidak serius dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Ya, tidak bertumbuh, tidak membaca firman Tuhan secara konsisten. Dan Alkitab menyebutnya dalam 2 Timotius 3:5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya bermaksud, ya, tiada kuasa, no power. Ya, hanya pergi ke gereja saja. Ya, boleh angkat tangan, menyembah Tuhan, boleh aktif melayan Tuhan, tetapi tiada kuasa, tiada perubahan hidup.
hidup yang tidak menghasilkan buah. Ya, jangan-jangan apabila kita berdoa untuk mengusir roh-roh jahat dan roh jahat itu boleh melawan dan berkata, Petrus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi siapa kamu? Nah, inilah orang Kristen yang hanya menjalankan ibadah tetapi tiada kuasa. Dan Alkitab memberitahu kita untuk melakukan ujian terhadap iman kita. Ya, uji iman kita dalam 2 Korintus 13:5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Wow. Paulus berkata, jika Anda tidak tetap dalam iman dan bertumbuh, Anda mungkin tidak dapat tahan uji. Nah, itulah sebabnya Petrus menggalakkan orang percaya ya untuk melakukan perkara yang sangat penting ini. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Bermaksud jangan jadi Kristen yang biasa-biasa, ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Maksudnya kamu tidak akan pernah termakan goda-godaan dan tarikan-tarikan iblis. Ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya saudara, pertumbuhan tidak berlaku serta-merta. Pertumbuhan itu memerlukan usaha, ia memerlukan ketekunan, ia memerlukan disiplin, ya. Mesti konsistenlah saudara. Ya, Paulus menyebutkannya sebagai melatih diri, ya, seperti seorang atlet. Ya, dia menasihati Timotius dalam 1 Timotius 4 ini ya, ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Dalam bahasa Inggris, exercise yourself towards godliness. Dalam ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, oleh itu saudara adalah penting untuk kita berusaha ya untuk menumbuhkan iman kita ya supaya kita boleh yakin bahwa keselamatan kita ini adalah yang benar dan bahwa kita tidak akan mudah tersandung dalam godaan, dalam pencobaan dan ujian yang terhadap iman kita itu. Amin. Nah, Tuhan memang sangat ambil peduli bahwa iman kita ini kuat dan benar. Ya, supaya seperti yang akan dikatakan oleh Petrus dalam ayat 11 itu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh ya untuk memasuki kerajaan kekal. Hak penuh. Itulah warisan surgawi yang kita nanti-nantikan. Nah, saudara izinkan saya mengakhiri dengan memetik 2 ayat terakhir dari surat Petrus dalam 2 Petrus bab 3. Nah, ini adalah ucapan berkat untuk semua orang percaya. Ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara Petrus menyeru semua orang percaya untuk tekun dan berjaga-jaga dalam kehidupan mereka bersama Kristus. Ya, jangan kehilangan peganganmu yang teguh itu. Maka cara untuk mengelak terseret ke dalam kesesatan untuk berdiri teguh adalah dengan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka saudara, adakah kita sedang bertumbuh
dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita? Ya, marilah kita berdoa sekarang. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu yang mau mendorong kami semua untuk menjadi setia. Yang pentingnya di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan cara untuk melakukan itu adalah untuk hidup lebih dekat kepadamu, ya Bapa. Dengan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar, agar Engkau akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami semua. Supaya melalui kasih karunia-Mu akan dapat menolong kami untuk bertumbuh dalam hidup yang lebih menjadi serupa Yesus Kristus dan memiliki pemikiran Kristus. Supaya kami dapat bertumbuh sebagai orang yang bijaksana, yang dapat hidup dalam terang Yesus dan bukan dalam kegelapan. Apabila kami mengetahui bahwa hari Tuhan itu sudah semakin dekat, maka tolonglah kami Tuhan, bangkitlah kami Tuhan, terutamanya yang lemah. Bangkitlah kami dari kedinginan dan kemalasan rohani kami. Ya, supaya janganlah kami hanya beribadah, tapi tiada kuasa. Kami mau berubah. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih ya Tuhan Bapa karena telah mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan Bapa untuk kasih karunia-Mu yang akan kami terima untuk menolong kami dalam usaha ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Ya saudara sekian. Terima kasih. Dan Tuhan terus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.